DPRD Kabupaten Sumedang menggelar rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan mengenai Raperda APBD tahun anggaran 2025. Digelar di hari Senin 25 November 2024 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Haji Sidik Jafar. Selanjutnya ditandatangani persetujuan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang tentang Raperda APBD tahun anggaran 2025. Pengesahan ditandai dengan persetujuan yang disampaikan langsung oleh seluruh anggota DPRD Sumedang yang turut hadir dalam rapat paripurna. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Sidik Jafar mengatakan, disetujuinya Raperda APBD menjadi perda, maka peraturan tersebut akan diserahkan kepada pejabat gubernur dan segera ditindaklanjuti sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Sumedang menyampaikan laporannya oleh anggota DPRD Hajah Ai Rosmawati, menjelaskan besaran APBD total pendapatan di APBD tahun 2025 sebesar 2,935 triliun atau mengalami penurunan sebesar 1,93% dibanding tahun 2024, yaitu penurunan sebesar 57,89 miliar. Berasal dari pendapatan asli daerah yang naik 50,221 miliar dibandingkan APBD tahun 2024 dari sebesar 640,843 miliar menjadi 691,065 miliar. Pembiayaan neto APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 4,5 miliar rupiah. Diperuntukkan bagi penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum atau PDAM sebesar 1 miliar rupiah, kepada Bank Sumedang 3 miliar rupiah, dan perusahaan daerah lembaga keuangan sebesar 500 juta, sehingga APBD tahun anggaran 2025 kembali balance. Pendapatan asli daerah naik 50,221 miliar dibandingkan APBD tahun 2024 dari sebesar 640,843 miliar menjadi 691,065 miliar. Di dalamnya terdapat komponen pajak daerah. Pajak daerah, pendapatan dari pajak daerah sebesar 335,877 miliar atau naik sebesar 38,484 miliar atau naik 12,92% dibanding tahun 2024. Penurunan pajak didapat dari pajak hotel sebesar 900 juta, pajak air tanah sebesar 4,3 miliar, pajak mineral bukan logam batuan sebesar 875 juta, PPBP 2 sebesar 14,335 miliar, PPHTB sebesar 14,806 miliar. Retribusi daerah, untuk pendapatan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 22,978 miliar dibanding tahun 2024 dari 312,028 miliar menjadi 335 miliar lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1,93% dari tahun 2024 sebesar 12,98 miliar menjadi 13,236 miliar di tahun 2025. Penurunan terjadi didapat dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD Sumedang sebesar 7,5 miliar lebih. Terjadi penurunan 16,7 juta dibanding tahun 2024. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara total mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 18,37 miliar menjadi 6,94 miliar di tahun 2025, sehingga terjadi penurunan 11,43 miliar atau 62,21%. Sementara dana transfer yang didapat oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan KMK atau Keputusan Menteri Keuangan mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 108,12 miliar lebih menjadi 2,24 triliun. Dana transfer antar daerah turun dari 173,6 miliar menjadi 123,4 miliar lebih. Disebabkan perpindahan pos anggaran, terdapat pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan menjadi pos pendapatan pajak daerah. Selanjutnya, belanja daerah untuk tahun anggaran 2025 diproyeksikan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Belanja daerah secara akumulatif untuk tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar 2,9 triliun lebih atau turun sebesar 108,39 atau 3,57% bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 3,39 miliar lebih. Sementara itu, PJ Bupati Kabupaten Sumedang mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pejabat Bupati siap berkolaborasi dengan DPRD untuk menjalankan program-program yang bermanfaat
dan berharap perekonomian Sumedang di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Hari ini rapat untuk mengambil keputusan sempurna DPRD terkait dengan APBD tahun 2025. Kita membahas terkait dengan prioritas apa saja yang akan dilakukan di tahun 2025 dan alhamdulillah sudah diputuskan DPRD sudah tentang rancangan perda tentang APBD. Ya, ini ada Raperda 2 yang terkait dengan kepariwisataan dan kearsipan. Ini tidak lain, kita sebenarnya sudah punya Raperda ini. Ini semacam revisi terkait dengan bagaimana dua Raperda ini menyesuaikan kondisi kekinian. Ya, kita sebenarnya sudah terdepan Sumedang untuk Raperda pariwisata dan kearsipan, tapi kita perlu kembali untuk menyusun Raperda menyesuaikan bagaimana kepariwisataan dan kearsipan ini bisa menjadi bagian yang penting di dalam penyelenggaraan organisasi. Raperda Prakersa DPRD atau inisiatif yang kita usulkan ada 2. Yang pertama tentang penyandang disabilitas ya, karena kita tahu bahwa penyandang disabilitas di Kota Sumedang ini cukup banyak dan mereka belum mendapatkan perhatian yang serius dari Pemda, termasuk juga ini adalah amanat dan pemerintah pusat sebetulnya ya, dari Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat bahwa setiap pemerintah daerah harus memiliki perda tentang perlindungan penyandang disabilitas, dan alhamdulillah untuk sekarang kita usulkan dari inisiatif DPRD karena kita pun pernah mendapatkan aspirasi dari para penyandang disabilitas bahwa banyak di antara mereka yang mengalami diskriminasi ya, termasuk juga kesempatan mereka dalam ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Sumedang ya. Kita berharap mudah-mudahan Kabupaten Sumedang nanti menjadi kabupaten yang ramah disabilitas, mereka bisa berperan lebih sebagaimana halnya masyarakat normal pada umumnya. Kesempatan kerja, termasuk penerimaan ASN ya, P3K itu belum ada tuh di Kabupaten Sumedang yang memprioritaskan penyandang disabilitas. Nah, ke depan kita berharap penyandang disabilitas itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat pada umumnya yang berpartisipasi sama halnya seperti manusia normal. Terus yang kedua, Raperda tentang pemakaman ya, penyelenggaraan pemakaman di Kota Sumedang. Memang di Sumedang ini sepertinya belum jadi masalah karena seolah-olah banyak yang berpikir bahwa luas tanah masih memungkinkan, padahal sebetulnya yang jadi masalah adalah pengaturannya yang belum ada ya. Karena sekarang jumlah penduduk Sumedang semakin meningkat, banyak sekali perumahan-perumahan baru ya, pelaku pembangunan developer yang membangun perumahan yang mereka tidak melakukan kewajibannya untuk menyediakan lahan makam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kalau tidak diatur dari sekarang, maka ini akan jadi permasalahan serius di ke depan kemudian hari. Seperti halnya tetangga kita lah, kabupaten atau kota Bandung ya, yang masalah pemakaman itu sudah jadi permasalahan serius. Nah, kita pun jangan sampai nunggu bahwa permasalahan pemakaman ini menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Sumedang. Makanya kita atur sedemikian rupa, pemakaman yang sudah ada kita rapihkan, kita atur, pemerintah harus hadir di sana, menyediakan lahan pemakamannya, termasuk juga pada saat nanti pelaku-pelaku pembangunan yang akan mendirikan perumahan-perumahan di Kota Sumedang, mereka menyiapkan lahan makamnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Properda ini mengalami beberapa perubahan di dalamnya karena ada beberapa raperda yang sudah diusulkan untuk masuk di dalam Properda, tetapi ternyata tidak dimungkinkan untuk dibahas karena peraturan perundang-undangan yang di atasnya itu belum terbit gitu ya. Jadi itu kita delete ya, yang sudah dimasukkan, tapi juga ada beberapa raperda yang krusial yang harus segera dimasukkan yang sebelumnya tidak tercantum dalam Properda. Akhirnya Properda ini harus kita revisi dengan pertama memasukkan raperda-raperda yang memang sangat urgent tapi tidak termasuk dalam Properda, dan juga kita mendelete atau mengeluarkan perda-perda yang sebelumnya sudah diusulkan tapi ternyata belum bisa dibahas karena memang peraturan pelaksana dari undang-undangnya itu belum terbit. Memang ya istilahnya inisiatif DPRD ini sebetulnya sebagai bentuk eksistensi ya lembaga DPR ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Idealnya
Raperda inisiatif ini setiap tahunnya diusulkan ini banyak ya, tetapi ternyata memang tidak mudah juga karena kita pun dalam menyusun atau mengusulkan raperda inisiatif ini harus betul-betul menggali permasalahan dari masyarakat bahwa betul raperda itu adalah raperda yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya saja asal mengusulkan perda inisiatif, tapi kita ingin perda inisiatif yang nanti kita usulkan adalah perda yang betul-betul urgent, penting, mengatur kehidupan masyarakat dan bisa implementatif, itu lebih penting. Nah, sehingga untuk 2025 kita pun tidak banyak, ya sekitar 2 raperda inisiatif juga yang nanti kita usulkan di Prokomperda 2025. Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.